Memang aku sempat bawa jersey ini kemarin. Iya, aku mau foto di Mekah ya kan, pakai jersey timnas, tapi nggak enak. Kenapa? Karena banyak askar-askarnya, aku takutnya mereka kesinggung. Karena kan Arab Saudi kalah 2-0. Jadi nggak enak aja gitu. Nanti gara-gara itu nggak boleh masuk Masjidil Haram gua. Talk show juga waktu itu ada Alex Pastor gitu. Iya. Wesley Sneijder kan ngomong, "Nah, saya tahu ini gitu. Ini tuh sebetulnya jadi pelatih itu kamu, bukan bukan Patrick Kluivert gitu. Cuma si Pastor kan beruntung nah kamu aing." Curhat tinggi di Indonesia tuh. Tinggal nunggu aja Coach Patrick nanti iklan kopi. Iya. Menggantikan Coach ST. Iklan kopi sama ke maraton. Berekspektasi menang lawan Australia kayaknya nggak terlalu tinggi deh. Untuk kondisi sekarang 26 ya. Iya, bener kan. Kita 127. Dengan 100 aja. Halo Sobat Mediocre, ketemu lagi di Obrolan Mediocre, ngobrolin bola dengan analisa walaupun kita cuman masyarakat biasa ya. Tepatnya sekarang hari Senin tanggal berapa ini ya? 17. Menjelang timnas akan bermain lagi menjelang melawan Australia. Nah, biasanya kan kita ngobrol hanya tim mediocre aja ya. Mungkin teman-teman Sobat Mediocre udah pada tahu ya, ada Bung Hadi, ada saya, ada Bung Aldi. Tapi kita kedatangan tamu yang sudah Bandung melintang dari Malang gitu. Influencer. Mungkin orang-orang juga udah pada tahu sih. Kita kedatangan tamu Bang Rian Sagih. Lihat, bajunya juga udah serba timnas tuh, udah chemistry banget sama Bung Adi. Aduh, sama. Padahal nggak janji ya. Iya, nggak janji ya. Tapi kok sama juga kan sebenarnya itu apa namanya teh, jersey. Iya. Wajar dong. Indonesia. Kalau saya kan biru Persib. Tapi guys, Persib katanya. kita bener. Iya, benar. Gitu. Nah, ngomongin timnas. Timnas itu sekarang menuju ke Piala Dunia. Nah, menuju ke Piala Dunia dengan dengan game yang nggak boleh kalah sama sekali. Karena kita kalau bisa dibilang tuh jatah kalahnya itu cuma lawan Jepang nanti. Karena kan kalau diprediksi, udahlah lawan Jepang mah kita ikhlasin lah gitu, pasti kalah kan. Di atas kertas gitu kan. Makanya kita lebih fokus ke Australia, Bahrain sama Cina gitu kan. Ya kan. Nah, 3 match ini nggak boleh kalah nih kalau bisa dibilang kan. Ya, satu seri 2 menang. Ya kan gitu kan. Iya kan. Nah, sebelum ke Bang Rian nih, dari Bung Aldi gimana nih? Prediksi permainan, prediksi line up. Karena kan Indonesia tuh pede, kedatangan pemain baru lagi kan diaspora. Terus dilansir dari berita-berita sih katanya kan pede juga karena pemain Australia itu kebanyakan umurnya 30-an nih. Indonesia nih masih muda, berarti kan secara stamina kita tuh bisa menang. Tapi memang mereka tuh lebih tinggi gitu sih, tinggi postur-postur badannya. Menurut Bung Aldi nih, permainan bakal kayak gimana? Sebenarnya ini tuh jadi laga yang menarik ya buat Indonesia gitu. Di luar ini tuh jadi laga penentuan untuk lolos atau enggaknya ke Piala Dunia. Ini tuh jadi laga debutnya Patrick Kluivert gitu. Yang dimana kemarin kan udah di announce juga ya sama PSSI. Full staffnya, backroom staffnya dari Patrick Kluivert gitu, yang kita lihat anjing mewah sekali. Ini proyek mewah gitu, proyek mahal ya gitu. Mewah dan ada yang dicoret. Betul. Ada yang dicoret ya gitu. Dan kalau misalkan dari permainan kita kan belum tahu ya gimana permainan yang bakal diperlihatkan sama timnas di bawah Patrick gitu. Cuman Patrick sendiri udah bilang kan kalau dia bakalan memainkan permainan menyerang. Total football Belanda banget lah gitu ya. Di luar lawan Australia sebetulnya kalau dilihat dari statistik kita kan udah ketemu 4 kali nih lawan Australia. 2 kali imbang, 2 kali kalah. Mungkin ini tuh jadi salah satu momen ya. Momen yang menurut saya chance Indonesia untuk menang itu agak besar nih. Memperbaiki track record. Betul. Dan juga menghidupkan lagi asa lolos lah ke Piala Dunia gitu. Di lain itu kita juga kan kedatangan beberapa pemain naturalisasi baru ya gitu. Ini anjing timnas tuh tiap main kayak ini
apa namanya punya bursa transfer sendiri Iya. aja Indonesia tuh ya. Asli, Tiap, asli. tiap match day pemain Tambah. baru, tiap match day main baru. Ya, berarti ini membuktikan bahwa Pak Erick Thohir itu memang menargetkan kita tuh lolos Piala Dunia. Betul, serius lah gitu. Serius? Kan, kayak ini, gitu. Walaupun akhirnya kan banyak pelatih dari Australia, dari Bahrain juga yang komplain kan ini Indonesia tiap match day pemainnya banyak yang baru gitu. Iya benar. Tapi di luar itu kan kita tahu sendiri Indonesia selama kualifikasi kan agak kesulitan mencetak gol ya, terutama di pemain-pemain di depan gitu. Iya, Nah, untuk di matchday kali ini kita kan tambahan si Ole Romney. Gerang. Ole Romney kemarin juga dia baru cetak gol debutnya kan sama Oxford. DJ udah bisa main belum? Dan James sudah bisa main, terus bawah ada tapi? di bawah. Bawa semua. Di bawah semua? Di bawah semua. Joy Pelopisi. Joy juga. Joy juga ada, kemudian satu lagi Audero gitu. Emil. itu cadangan mati sih. Audero. Tapi di Palermo jadi kiper ini, Bos. Gimana? Jadi masa Martin Paes mau Tapi kayak- singkirin sih? Oh. Coba kalau dilihat Martin Paes kayaknya masih tetap jadi kiper utama ya gitu. Di keluar dari Indonesia ke lawannya ya Australia gitu. Walaupun tadi Bung Yudis bilang pemain Australia kebanyakan umurnya 30 tahun ke atas, tapi kita nggak bisa pungkiri lagi kalau Australia itu mentalitasnya udah bukan ecek-ecek. Mereka udah langganan Piala Dunia, Udah lama. Piala Asia itu udah minimal semifinal gitu. Jadi itu tuh salah satu apa namanya ya, lawan yang memang nggak bisa dianggap remeh gitu, walaupun di luar itu banyak pemainnya yang cedera juga kan. Alexandro Sirsati, Parma cedera, Daniel Arzani? Haris Sutar cedera. Daniel Arzani main gak sih? Itu mah pemain Serius? Bangladesh. Aing dia main di Melbourne Victory. Melbourne Victory. Coba aja. Nah, dari Arzani itu pemain jago aja. Pemain jago aja. Sumpah pemain Australia. Baru itu kan di Australia, baru itu baru Timur Tengah. Baru itu Timur Naturalisasi berarti. Tapi main Australia pas ini ngalih. Nah, kenapa ada dari Arzani? Emang Orang baru tahu. Oh, ini pemain Australia. Dia pemain diaspora juga kan. Ya, sorry. Kayaknya kalau Oh. Australia banyak juga sebetulnya kan yang mixed blood gitu. Iya. Di luar itu kan sebetulnya di match day kita terakhir lawan Australia, back dari Australia itu kan dipasang Sutar di tengah, di kanan Sirsati, yang dua-duanya cedera tuh gitu. Sekarang itu kemarin kalau nggak salah di konferensi persnya pelatihnya Australia ada 4 pemain yang cedera. Absen. Si Bos, nah tadi Sutar sama siapa satu lagi tuh Sirsati, satu lagi ada si McGree juga cedera gitu. Cuma ada Banget ya. cuma ada satu pemain yang nggak dipanggil juga, pemain dari Bayern Munchen yang lagi di loan ke Grasshopper, si Nestri Iya, iya. Irankunda itu juga nggak dipanggil gitu. Cuma ya kita kan nggak bisa lihat ya, maksudnya bukan nggak bisa lihat, nggak bisa memprediksi jalannya pertandingan karena kita belum tahu nih permainan Indonesia bakal seperti apa. Cuma ya harapannya semoga menang, itu aja lah. Gitu. Ya. Pasti menang. Wajib. Ya, wajib. Tapi kan memang sangat menarik ya, Patrick Kluivert tuh memang ketika masuknya itu kan sangat-sangat kontroversi. Betul. Kontroversi dari mulai pemecatan Sintayongnya, terus masuk Patrick Kluivert yang sampai dicari tahu backgroundnya kayak gimana Ya. gitu kan. Sampai akhirnya sekarang masyarakat Indonesia semua menerima loh, Ya. menerima Patrick Kluivert karena memang mau nggak mau kita hanya bisa support. Belum semua yang terima. Bung Toel belum tahu. Bung Toel belum tahu. Soalnya kan udah jadi bagian dari dekat PSSI. Misi dia udah beres. Misinya sudah selesai. Kalau hasil positif, misalnya lawan Australia ini nanti minimal imbang, Dia naik. Naik. Dia naik. Tuh. Dia naik. Iya. Nah ini adiknya Bung Toel kan? Iya. Iya. Cuman bedanya kalau ini mengkritik bukan pelatih, Oh, pemain. Oh gitu ya. Tapi nggak dipungkiri Bung Teo waktu dulu sebelum kontroversi analisisnya keren banget. Bagus. Memang sekarang udah keren. Sampai sekarang. Sampai sekarang Sampai tuh sekarang. keren. Kenapa tuh bilang dulu? Kan dulu sekarang dia ngambil apa ya? Ngambil pasar biar biar kontroversi kan. Jadi agak subjektif. Oh gitu ya. Oh, penilaiannya itu. Bung Toel tahu kayak adiknya. Bung Toel udah saya. Cari tahu. Nah tadi balik lagi yang Australia mungkin ya. Bang Wen terakhir. Ya, Bang terakhir. Wen, Bang Rian Bang Sari. Rian. Bang Rian. Bang Wen siapa ya? Nah, kalau nyambung Australia sebenarnya kita lihat komposisi pemain Australia sekarang tuh tidak semewah kayak Australia di zaman Kiwel. Harry Kewell, terus si Cahill. David Cahill. Kayak ada penurunan kualitas, terutama kualitas
mungkin kualitas liga pun dia agak ada penurunan sih. Nah, kalau dilihat dari komposisi pemain Indonesia sekarang gitu ya, dari banyak nama yang banyak pemain yang ternama kayak Hilhers. Hilhers kan di 20-nya Sasin udah apal. Back Asia termahal nomor 4. Back Asia nomor 4. Miss Hilhers. Jet Izzes namanya juga harum sekarang di Venezia. Kalau dari ngomongin kualitas, karena kebantu diaspora mungkin Indonesia jauh lebih Diunggulkan. bukan jauh ya, di atas dikit Australia. Nah makanya kalau ini momen Indonesia untuk ngejaga track record nih, memperbagus track record. Iya benar. Memperbagus track record dibandingkan dengan musim-musim sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, Indonesia ini kesempatan besar nih. Yang tadinya kan ada banyak anggapan lo Australia mah dulu mah autolus atau enggak Australia mah Pasti kalah gitu. Mau mungkin bisa menang mudah lah Australia Indonesia. Bahkan ini ada momen Indonesia bisa, kan ada yang mereka pada mikir si Erick Thohir waktu itu, Clifford waktu itu dia nargetin 1 poin. Ingat tuh. Dia ngomong 1 poin di Australia, di Bahrain sama Cina dia 3 poin. 3 poin. Bahkan kalau dilihat dari sekarang kesempatan 3 poin terbuka lebar. Karena tuh faktor Australia itu bakal dipadati oleh supporter Indonesia. Iya. Sampai supporter Indonesia sampai minta jatah kuota tambahan tuh. Artinya itu udah bukan kandang Australia harusnya nanti. Nanti yang di Australia nanti tuh. Makanya momentum kita untuk menjaga asa ke Piala Dunia kuncinya ada di Australia. Kalau di Australia kalah agak berat. Masuk di fase yang berikutnya ya. Apa sih hitungannya? Ini apa namanya? Playoff ya? Round 4. Round 4. Nah, tapi kalau menang atau seri aja, minimal seri. Orang udah pernah ngomong kan, Indonesia 90% pasti lolos peringkat 2 sekarang. Gak ada peringkat 3, peringkat 4. Lolos langsung peringkat 2. Karena di balik itu, Erick Thohir gak akan tinggal diam. Erick Thohir pasti ada sesuatu nih di belakang ini nih. Harus menang. Bukan ada sesuatu yang lain ya. Ada sesuatu harus menang. Entah itu bonus, entah itu apa. Kan banyak cara ya untuk memotivasi pemain. Makanya kalau dilihat, wah ini Indonesia peluang prediksi ya 2-0 Indonesia menang. Main prediksi aja nanti ada waktunya. Prediksikan gitu. Ya aku prediksi cara pemain Indonesia dengan kayak gini gitu. Berarti kalau Australia tadi misalnya Indonesia kalah nih agak berat. Bukan agak berat. Kalau udah masuk ke round 4 orang agak pesimis sih. Tapi kan skenario bisa kayak gini. Misalnya lawan Australia kalah misalnya ya. Tapi lawan Jepang ternyata Jepang kebantai. Loh, ayo. Ya karena Jepang mungkin udah auto lolos gitu. Mungkin kan nggak ada yang tahu. Kalau kebantai agak Ya, anggaplah kalah misalnya Jepang. Jepang kalah. Berarti kan bisa. Agak mungkin. Pesimis. Kenapa pesimis? Karena ini. Buka. Kenapa gak pesimis? Jepang kalau kalah lawan Indonesia turun peringkatnya jauh banget. Soalnya Iya. si poinnya ngurangin Ya, jauh banget. FIFA kan. Dia nggak mau lawan Indonesia. Bener sih. Bantainya 100 nih. Tapi kenapa coba pendukung Indonesia nanti banyak yang nonton di Australia? Kenapa? Karena kan lagi banyak hashtag kabur aja dulu. Tapi masalahnya ke Australia itu butuh visa. Kemarin banyak juga Garuda fans yang gagal berangkat gara-gara visanya nggak di-approve aja. Iya. Ini disayangkan banget loh. Ini Rafael Struijk aja sebenarnya kan dipanggil sama timnas kan. Tapi dia nggak bisa terbang ke Australia bareng tim. Oh, dipanggil. Nggak bisa terbang. Rafael Struijk sama tim Indonesia tuh nggak bisa ikut rombongan terbang ke Australia. Karena kan dia udah Soalnya dia main di Australia. Dia main di Australia. Gue cek lah. 2-0 prediksi Bung Hadi ya. Nanti lagi prediksi. Langsung prediksi. Ntar aja, tapi orang nanti kalau di 2-0. Depan Kastani. Katanya Emil Audeo juga katanya nggak dipastikan nggak bisa pakai udah naturalisasi kan? Ya. Tapi dipastikan nggak bisa pakai jersey timnas merah putih loh. Kayak jersey oranye. Bukan. Emil. Kuning hitam. Oh, kuning itu. Kuning hitam udah. Kuning hitam dong. Atau nanti bukan Jabarana. Mana orang nggak ada kesana ya, malah diperjelas ya. Nah, mungkin tadi dari Bung Hadi udah nih. Kalau dari
Bang Wen nih. Bang Wen lagi Bang Wen. Bangun ya. Mungkin dari Bang Rian nih. Ya. Mungkin ada harapan kah atau melihat, soalnya kan walaupun kita banyak pemain diaspora yang baru nih kan, tapi kan sangat sulit, baru datang, Patrick Kluivert juga baru, terus mau ada match di depan mata, sedangkan baru mereka tuh. Tapi menurut Bang Rian nih bakal kayak gimana nih sebagai fans Indonesia ngelihat permainannya dengan pemain yang sekarang tapi itu baru join gitu lah. Sebenarnya gini, kalau dari aku pribadi sih ngelihatnya ini satu challenge juga ya buat timnas ya, karena dengan caretaker yang baru, belum lagi ada beberapa pemain tadi yang baru gabung ya kan, maksudnya harus ngebangun chemistry seperti apa, belum lagi nanti strategi yang diterapin sama Kluivert kayak gimana gitu ya. Tapi ngelihat dari beberapa statistik yang ada sekarang, kayak Australia itu kalau nggak salah ada 5 atau 6 yang cedera ya dari squad intinya gitu kan. Ditambah lagi Indonesia yang menurutku dari zamannya Sinteyong itu kurang banget naturalisasi striker. Oke. Ya cukup sih, maksudnya Ragnar, Struijk, tapi ini kan ada tambahan lagi nih, jadi ada warna baru nih harusnya nih. Jadi kalau aku sih optimis ya, tapi belum bisa prediksi ya. Karena ini pertama kali loh, dia tantangannya banyak loh. Belum pernah uji coba. Ya, baru ketemu juga, ini tadi malam kan, dia baru berangkat kan, timnas kan. Ya. Mungkin baru beberapa hari ini mungkin ketemu, belum sempat mungkin ngelihat secara langsung di lapangan kayak gimana. Tapi secara line up yang dipanggil sih menurutku cukup bagus. Menjanjikan lah ya? Menjanjikan ya? Menjanjikan. Menjanjikan banget. Yang di Liga 1 bagus gak Bang Wen? Yang dipanggil Bang di Wen. Liga 1. Siapa Bang Wen? Bang Rian. sorry. Yang di Liga 1 siapa? Hah? Yang Liga 1 siapa? Rizky Ridho. Igi Maulana coret ya? Cedera. Rizky Ridho, Kambuaya, Rizky Ridho, Septian. menurutku Rizky Ridho ini emang udah kelasnya udah harus dipanggil sih. Cuman ya itu tadi, Rizky Ridho ini apa ya? Mungkin kebanyakan pemain lokal ya. Ketika berkompetisi di liga ajang internasional tuh kadang-kadang suka demam panggung sedikit, itu doang. Tapi kalau ngelihat dari beberapa pertandingan dia ke belakang, kayak dia beberapa bikin assist ya kan. Beberapa nyetak gol loh yang kemarin, ingat nggak? Ada lawan siapa? Lawan Arema. Ya, nyetak gol hampir setengah lapang. Iya. Wih, keren loh itu. Jadi Rizky Ridho oke. Kambuaya aku belum lihat sih ya. Belum lihat efeknya ngaruhnya sekuat apa ke timnas. Tapi kalau Rizky Ridho oke. Siapa lagi sih? Septian Itu Bagaskara, aku Ferrari. tahu tuh. Septian tuh. Ferrari dipanggil ya? Ferrari panggil. Dipanggil. Ferrari dipanggil. Panggil. Layak anjing. Kenapa nggak layak? Kok ngebisikin? Nggak layak. Gimana? Yang jelas dong, yang jelas. Klarifikasi. Bukan Mercedes. Emang nggak bisa makan Ferrari? Iya. Skip. Skip katanya. Ya memang Bung Hadi itu selalu punya penilaian pribadi ya, yang itu kontroversi, tapi terkadang itu suka benar. Ya, cuman kan dia takut sedikit-sedikit dihujat sekarang. Bang Rian penasaran nih. Ini kan Bang Rian asli lama, bukan asli, lamanya di Bandung. Iya. Lama di Bandung. Betul. Nonton Persib kok? Oh iya, Persib dong. Persib kan? Persib. Tanggapannya pemain Persib nggak ada yang ke timnas apa? Ada loh. Siapa? Sebelumnya. Tanggapannya gimana? Apakah udah Patrick Kluivert udah tepat tidak memanggil satu pun? Wah, ini berat nih. Ini berat nih asli. Kenapa berat? Karena gini, pemain Persib itu ya bisa dibilang sekarang bagus ya, apalagi dia peringkat 1 kan Persib sekarang ya. Cuman ada beberapa pemain yang benar-benar menonjol nih di Persib. Ciro. Nah makanya kemarin sempat nanya kan, Ciro kalau bisa dinaturalisasi gitu. Oh nggak bisa ya? Gini Bang, gini. Sebenarnya di sini ada anti Ciro. Cirofobia. Tapi dia Persib kan? Persib, Moto, kan? tapi dia cirofobia. Kenapa kan bukannya keren Ciro? Keren. Gacor. 2 pertandingan kemarin, keren. Oh gitu. Oh, oke. Mungkin itu nanti bakal ada obrolan lagi lah di belakang layar. Kenapa dia nggak disebut cirofobia gitu? Tapi saya juga awalnya si Klok dipanggil kan. Ya. Terus dicoret ya, Klok itu apa cedera apa gimana? Dicoret zaman STY itu. Oh, Zaman STY itu dicoret. Apakah ada selek atau Nah, kalau itu kan sempat ramai juga diberitakan. Ya, ada isu itu ya? Sempat diberitakan yang
Dia bikin statement apalah, tapi kan pada akhirnya udah klarifikasi juga itu udah beres. Ya, dan ya, emang gak layak sih. Enggak, kalau memang disebut untuk gak layak sih sebenarnya dia bagus. Kalau gitu bagus. Cuman sekarang pesaingnya tuh lebih bagus ya maksudnya Parah sih. gitu. Di posisinya ada siapa aja sih? Kayak ada Joey yang baru, belum lagi ada Iya. si Ivar Jenner kan. Udah bener. Tom Hai. Itu udah Nathan juga kan posisi Nathan Choaon. Tapi Nathan udah 6 bulan gak main kayaknya, gak dapat menit pemain di Swansea-nya. Itu dia. Gitulah jadi oh iya Bang Wen. Bang Kemarin Rian. Bang Rian. Nanti tenang. Tenang ya Bang Rian. Kemarin ini baru pulang umroh ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah berapa lama? Wah ini kok kesini? Apanya berapa lama apa ya? Pulang. Pulang udah di Bandung udah berapa lama? 2 minggu kayaknya. 2 minggu. 2 minggu ah. Oke, kemarin gimana di sana? Mencekam nggak? Di sana itu kebetulan sebelum Ramadan. Jadi Oh, iya. udah mulai naik tuh. Bahkan kemarin Ramadan kemarin kan rekor katanya. Arab Saudi itu yang umroh itu 500.000 orang. Wih, Itu lagi pada-padannya gitu. Nah, panas di sana. di sana dingin, lagi musim dingin. Cuman ya itu kendalanya bibir kering gitu kan. Bahkan ada beberapa jemaah tuh yang mimisan jadi ya gitu. Tapi ya namanya ibadah kan ya kita fokusnya ibadah. Cuman memang aku sempat bawa jersey ini kemarin. Iya, aku mau Difoto di foto, sana? mau foto di Ka'bah? Mekah ya kan, pakai jersey timnas, tapi nggak enak. Kenapa? Karena banyak askar-askarnya, aku takutnya mereka kesinggung. Karena kan Arab Saudi kalah 2-0. Jadi nggak enak aja gitu. Nanti gara-gara itu nggak boleh masuk Masjidil Haram gua. nanti viral lagi di Instagram ya. Jemaah ini tidak bisa masuk karena masih ada timnas. Kalah gitu. Kacau juga gitu. Sebenarnya gue nanyanya mau ke situ dong. Gila, gila. Tapi nih, gimana ya? Patrick Kluivert dan asistennya itu siapa aja sih 3 teh kemarin teh? Lanzar, Pastur, sama satu lagi nih yang baru tuh. Kalau itu Vandenberg kalau nggak salah siapa? Nova Arianto bukan? Oh, bukan. Tahu, itu Itu jelas. pelatih U17. yang pasti bukan Indra Safri. Nah, bahas-bahas yang dingin anjing. Enggak, gimana nih? Kan tadi dari Bang Rian udah ya. Dari Bung Aldi nih, bisakah Patrick Kluivert menyatukan skuad yang baru ketemu beberapa hari? Kalau dari skuad yang udah pernah kepanggil timnas ya di luar Joey, terus si Dan James dan lain-lain, kayaknya bukan kayaknya ya, harusnya Patrick dan Alex Pastur kan udah tahu nih gimana karakteristik pemain-pemain itu. Dan juga udah tahu bagaimana dia akan meramu strategi untuk di sisa pertandingan kualifikasi Piala Dunia gitu. Itu udah pasti jelas, mereka udah tahu lah gitu. Cuma kan yang jadi masalah itu ekspektasi ya, jauh balik lagi sebetulnya. betul. Ekspektasi gitu. Ini tuh jadi perjudian yang sangat besar kalau untuk menurut saya ya gitu. Karena jika pun nanti Indonesia main, taruh kata bertahan lah gitu ya. Bertahan kemudian menang. Nanti tuh pasti ada komentar-komentar netizen yang ngomong, kalau main gini mah tetap aja Sinteyong. Itu tuh pasti muncul gitu. Iya. Sedangkan kalau misalkan merubah langsung skuad timnas ketika melawan Australia besok gitu, langsung total football, nah itu mah kayaknya nggak mungkin juga mungkin gitu. juga. Itu sih yang lebih Nah, menarik. tapi gini, perbedaannya dulu kan katanya pas zaman coach STY ada kendala di bahasa dengan para pemain. Nah, sedangkan ini nih bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Belanda. Gimana menurut Bung Adi nih? Bisa bahasa Indonesia? udah susah. Bang Rian dulu Nah, jawab. menurut Bang Rian gimana? Bang Tapi Rian kan, dulu jawab. pemainnya sekarang notabene orang Belanda. Diaspora. Bukan orang Belanda, orang Indonesia loh. Sekarang Indonesia. Indonesia. Makanya nanti kan kalau seru nih kalau Piala Dunia main nih Indonesia lawan Belanda, Belanda lawan Belanda lain. Belanda A, Belanda B. Jadi menurut Bang Rian gimana? Apa ya? Berpengaruh besarkah itulah kendala bahasa itu? Pasti pengaruh ya. Besar. Bang Rian nggak usah mikir. Oh, iya. Analisis gembel aja. Kalau kata gua pasti ngaruh. Terus ditambah lagi kan apa ya? Ini kita bicara legend loh. Kluivert ini legendnya Belanda ini. Ya Siapa kan? yang nggak tahu? Siapa yang nggak pengen punya relasi sama seorang legend?
nama besar gitu loh. Aku pikir ini jadi satu dorongan spirit juga mungkin buat teman-teman timnas nanti kalau misalnya di bawah asuhan itu. Keren loh pasti. Sepakat tuh kan ya. Setuju ya? Setuju Bidan. Itu pasti ngaruh. Bahasa ya mungkin akan lebih baik lagi ya karena kebanyakan tadi kan darah Belanda, Iya. memang bisa bahasa Belanda gitu loh. Lanzat juga bisa bahasa Indonesia kan. Udah di Lanzat. Udah bisa orang nggak ngerti dia bisanya dari kapan aja itu. Soalnya fasih. Tapi kan si Lansat mah memang Lila sempat di Indonesia kan? Enggak, dia turun dia Indonesia. lama di sana. Iya kan, turun Indonesia maksud orang. Nah makanya baik lagi kalau misalnya tadi yang Bang Rian ngomongin, kita bener apa ya? Orang spekulasi bener adanya kayaknya. Soalnya kalau ngomongin taktik dan strategi kayaknya udah ke pastor deh. Kayak ngomongin strategi dan taktik mah. Nah Clifford buat apa? Motivate si pemain-pemain siapa sih yang nggak tahu Clifford? Nah ketika mengarahkan Clifford, ketika dikasih motivasi, terus apa ya di dressing room tuh ketika ngasih spirit mungkin ya, apalagi ke pemain depan, apalagi kan permasalahan Indonesia dari waktu di kualifikasi kemarin minimnya gol di penyerang kan, sektor penyerang. Yang golin rata-rata dari gelandang, Marcelino, ya kan? Kayak gitu kan. Artinya mungkin dengan ada Patrick Kluivert harapan kita pemain-pemain depan kita lebih tajam lagi. Lebih gacor ya. Ya karena kan Kluivert udah tahu nih gimana nih mengasah si diri depan kan. Kalau ngomongin strategi, Pastor aja kan sih. Orang yakin Pastor itu udah pasti udah apa ya? Udah jenius lah ya. Udah jenius, diakui banget di Belandanya. Dia salah satu ya profesor lah. Ya, memang IQ-nya tinggi, dia IQ-nya tinggi. Profesor yang dimana dia terakhir ditawar sama Herenveen. Ya, nggak mau dia. Dia nggak mau ditawar jadi pelatih Herenveen. Herenveen kan divisi utamanya Liga Belanda. Liga Belanda kan. Iya. Dia lebih memilih untuk mengabdi dulu di Indonesia nih. Keren. Artinya bukan keren juga sih, emang seksi juga sih. Iya. Emang seksi juga sih ya, emang seksi juga. Jadi dia mikir, ini buat ntar kita di Piala Dunia, nama-nama itu tuh yang bikin nge-branding kita. Nanti Clifford siapa yang nggak tahu kan? Iya. Ketika nanti kita udah masuk Piala Dunia, oh artinya Clifford nih. Nah, si CV-nya jadi bagus, ya kan? Iya, Bawa Indonesia kan peringkat berapa sih? Iya benar. Iya kan? Apalagi nanti kalau masuk ke timnas, kalau bisa lolos ke Piala Dunia mungkin nambah lagi ya skor-skor baru ya. Iya, bisa jadi. Leicester mungkin. Nggak, ketambah lagi kalau misalkan di Indonesia sukses, followers tuh pasti bakal ngalahin. Exposure-nya tinggi di Indonesia tuh. Tinggal nunggu aja Coach Patrick nanti iklan kopi Iya. menggantikan Coach ST. Kan kopi sama ke maraton. Dapat donasi dong. Goblok. Iya, dapat donasi. Iya, dapat donasi. Adalah sekian lah. Coba mau nyambung lagi ya yang tadi menurut kata Bung Hadi ya gitu. Ada kemungkinan kalau misalkan si Patrick Kluivert itu cuman bukan dijadikan ya, terlalu kasar. Jadi sosok yang mendapatkan karisma gitu, yang mempunyai karisma dan bisa dihormati oleh pemain-pemain Indonesia gitu. Disebutin Betul gitu. Karena kan ada satu ini juga kalau nggak salah ya acara lah itu. Talk show juga waktu yang itu sama ada Schneider ya? Alex Pastor gitu. iya. Wesley Sneijder kan ngomong, "Nah, saya tahu ini gitu. Ini tuh sebetulnya jadi pelatih itu kamu bukan bukan Patrick Kluivert gitu. Cuma si Pastor kan beruntung nah rek ngomong aing gitu. Enggak enak gitu. Cuma kan udah kelihatan kalau misalkan kita lihat dari sepak terjangnya si Patrick Kluivert kan nggak terlalu oke lah gitu kalau di saat menjadi pelatih gitu. Cuma ya kalau dilihat lagi secara overall kan itu sesuatu yang sangat berkaitan ya. Maksudnya related semua gitu, pemain kebanyakan dari Belanda, sekarang pelatih dan backroom staffnya Belanda juga gitu. Ya harusnya jadi nilai tambah yang sangat banyak untuk Indonesia, itu aja sih Jadi sebetulnya. orang yang nanya, Hah. ya prediksi ya, bayangin Gembel mana? Zulkifli Syukur kenapa dioret? Zulkifli Syukur kan diganti, disuruh belajar dulu. Ini udah deket pertandingan loh ya? Iya. Udah deket pertandingan, kenapa dicoret dari start kepelatihan? Kan ada beberapa informasi juga yang saya baca kalau misalkan pelatih lokal
itu bakalan kayak di train lagi gitu. Jadi pelatih-pelatih muda itu bakal di train lagi sesuai dengan Bahasa halusnya mah, bahasa halusnya itu. ya diajarin dulu. Karena make sense loh. Karena make sense loh. Nggak pantas. Karena kalau menurut saya itu betul-betul apa ya? Make sense lah. Karena sekarang Indonesia kan belum punya ini ya, technical director, baru punya advisor aja kan kemarin Jordi Cruyff kan. Nah, kayaknya Tapi pas di announce tuh kemarin staf pelatihan nggak ada si Cruyff tapi siapa? aneh waktu di announce di Karena dia kan nggak masuk ke backroom staff, dia kan di atasnya pelatih kan, advisor kan gitu, teknikal. Nah, masuk ya. Nanti kan bakalan ada lagi satu lagi technical director yang masuk. Nah, saya ngiranya nanti ketika technical director yang masuk itu kan pasti dia kasih filosofi sepak bola gitu untuk Indonesia dari mulai atas ke grassroots-nya gitu. Seperti yang kemarin Luis Milla kasih, karena sekarang masih pakai apa ya, filosofi Villanesia kalau nggak salah yang dicetuskan sama Luis Milla dulu gitu. Kayaknya setelah nanti ada director yang baru itu pasti dibikin filosofi baru gitu, dan itu pasti dari atas sampai ke bawah kan itu harus ini ya berkesinambungan. Kayaknya pelatih lokal Indonesia itu pasti di drill dulu untuk minimal paham dulu filosofinya gitu. Setuju. Nah, berarti kalau dilihat dari pemaparan Bung Aldi ya, berarti sebenarnya proses Indonesia itu masih panjang. Masih panjang Sebetulnya. Jadi buat para fans timnas itu sebenarnya bukan nggak boleh berekspektasi ya, tapi jangan terlalu berekspektasi, tapi berharap menang itu wajib. Ya kan, karena kita tuh memang harus mendukung gitu kan. Kalau berekspektasi terlalu tinggi, ya nanti jatuhnya kita bakal ngehujat. Ya, atau gitu mah STY lanjutin atau gitu. Nah. Maksud saya itu gitu. Jadi memang Tapi sebenarnya berekspektasi menang lawan Australia kayaknya nggak terlalu tinggi deh. Soalnya Untuk kondisi sekarang. 26 ya. Iya, bener kan dikit. Kita 127. Beda 100 aja. Orang setuju sama Coach Justin, kita tuh udah selevel. Iya, Kita 7. udah selevel. Secara ini Secara apa namanya? komposisi. Komposisi pemain Iya. gitu. Iya, salah kompetisi pemain, kan kita ngomongin di lapangan kan. Betul, Kita bukan ngomongin di peringkat, kita ngomongin di lapangan. betul, tapi kan maksud orang kayak pemain itu tuh yang kita tuh baru masuk di. Sedangkan yang Australia itu udah dari match kemarin juga seperti itu. Maksudnya teh yang dulu berekspektasi itu di situnya. Tapi kalau mungkin nanti secara udah 2, 3 atau 4 match, kita mungkin bisa lebih main lebih cantik lagi gitu maksud saya. Ya, Match keempatnya di Piala Dunia lagi. Oh iya ya. Karena yakin, nggak tahu ya, kenapa orang yakin Indonesia bakal lolos gitu? Karena mulai dari Fabrizio Romano udah mulai memberitakan deh berita-berita Indonesia gitu kan. Kayaknya ayalah ya mak, kalau lolos hungkul deh nges cuan atau Piala Dunia. Tapi ya benar loh, banyak media-media luar yang berharap, bukan berharap ya, memprediksi ya. Indonesia tuh lolos. Banyak. udah bener, Bang Red sama si Alex Masur kaget. Banyak stasiun TV yang berbondong-bondong pengen beli License, pertandingan iya. lawan Australia. Kaget segitunya gitu si media-media. Beli hak siarnya ya. Beli hak siarnya. Anjir, berarti ya Indonesia pasti lolos. Memang ekspresinya tinggi. Jadi 2-0. Gol Casemiro. Gini. Memang ini udah mau beranjak ke sana nih. Oke. Berarti dari sekarang dari Bung Aldi deh ya. Dari Bung Aldi tadi segi permainan udah. Nah, bagaimana nih dari prediksi skor? Prediksi skor atau langsung line up dulu? Line up dan skor. Line up dan Line skor. up dulu ya. Dulu. Kalau line up sebetulnya saya pengen lihat sesuatu yang beda ya dari timnas di eranya Sintayong gitu. Saya sebenarnya pengen lihat timnas pakai formasi 4 back lagi, balik lagi ke zaman dulu gitu. 4-4-2, 4-3-3. 4-2-3-1 boleh, 4-3-3 oke juga gitu. Prediksi saya yang bakal main itu kiper tetap Martin Pas tetap main ya. Kenapa nggak Nando Ari? Apa? Emang jelek? Bukan. Kalau punya Martin Pas kenapa disimpan? Iya. Orangnya doang. Kenapa kayak Nando Ari emang jelek? Iya, jawabannya ngapain? Punya Martin Pas tapi nggak dipakai kan itu ya. Soalnya Emil kan kalah kemarin. Oh iya. Kenapa nggak Nando? Kalah sama di gubernur. Oh iya benar. Emil, kayak Emil. Nadeo kayaknya kecampur Bang Emil. Lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Martin Pas di kiper, kemudian di depannya saya berharap pakai 4 back, di kanan ada Kevin Dix. Oke. Di kanan. Center back-nya? Center back yang di kanan Michel Hurst. Oke. Kirinya Jay. Oke.
Back kirinya Calvin Verdong. Terus kiri dong. Terus Kirino kan punya Messi. Emang nggak layak terus kiri dong jadi starting. Ada yang lebih bagus. Coba bagian mana cek mas harus kiri dong. Maju ke depannya di gelandangnya. Kayaknya di pertandingan ini Double pivot satu. kayaknya nggak double pivot tapi Tom Hai main ya sebagai Oh, ya, si Pantopel. kayaknya LP deh dia di playmaker. Pantopel. Kemudian Joy Pelupesi kayaknya debut langsung aja. Feeling Joy Pelupesi akan main gitu. Maju lagi ketiga pemain di depannya di kanan kayaknya Oh, iya, 4-2-3-1. Eli kayaknya main nih. Renders. Eli Reinders Kanan. di tengahnya Lino. Masih yakin Lino meskipun banyak. Kayaknya Lino tetap main. Di kiri Dan James. Wajib. James di kiri. Striker Robert. Kanan kiri nih Dan James. Kalau Kiri. kan Eliano biasanya. Kanan si Eliano. Kanan Eliano. Nah, kiri James. Depan James. Romani. Robeni. Kenapa nggak Sananta? Hah? Sananta pasti dicoret. Sananta terus si Hoki itu kayaknya dicoret. Gak bisa masuk gitu. Kayaknya bakalan Sananta dicoret. lagi fokus ibadah. Kan Ramadan. Iya. Oh, iya. Dan Sananta. Sama kayak saya Betul. namanya. Oh iya. Adi Ramdan. Prediksi. Nanti cari aja. Berarti striker tadi siapa ya? Romani depan. Satu, dia pakai satu striker. Satu striker Romani. 4-2-3-1. Coba dari Bung Hadi. Terakhir. Nanti Bang Ren terakhir. Terakhir. Iya, kamu dulu. Bang Nelson masih Marcus Harrison. Diapain suruh. Bang Pamungkas. Kiper. PES. Kenapa nggak Hernando? Kecil. Apanya? Tuh dia kecil. Jadi ya nanti takutnya ada bola-bola Atas ya. Wah, ya benar. Emang nggak bisa lompat gitu dia? Hah? Emang nggak bisa lompat? Bisa. Nggak nyampe. PES pakai 4-3-3. 3-3 oke. 4-3-3. Back tengah dulu ya, back kanannya Hillhurst. Back CB CB-nya kanan. CB kanannya Hillhurst, CB kirinya si Izes, kiri Verdong, yang pasti bukan Haran. Pasti nggak mungkin. Loh, kenapa? Buta kalau misalnya nggak pakai Arhan itu ya. Buta banget ini kalau pakai Arhan. Ah, itu nanti kepakainya kalau di menit 85 ada lemparan ke dalam. Itu penting. Itu penting. Pasti itu orang kepakainya di situ. Ya kalau Makanya udah mulai ngantuk kan, udah lebar. Nanti kalau akan cedera dia dicoret ganti Robi Darwis. Kiri Verdong, kanan Kevin Dix. Kanan Kevin Dix. Maju ke depan 4-3-3 ada si ya pasti orang pengen ya. Karena kita butuh mental kuat ya. Mental kuat. Habner nggak main. Kartu Yakin? merah. Kan terakhir kartu merah lawan Arab. Kan Lawan Bahrain tapi udah bisa main. Nggak tahu dah anjing. Tapi dia Tapi dia tetap datang kayaknya bisa main lawan Bahrain kayaknya. bisa. Dia datang kan. Dia pernah ngomong. anjing sayangnya Australia karena Australia kita kalau ngomongin taktikal dari skill dia oke lah. Kita butuh mental anjing nggak ada. Oke. Nggak ada siapa ya? Ya udah orang Lotan. nggak ada juga ya. Lotan ada. Ada. Inilah si siapa? Tom Hay. Tom Hay. Kirinya si aduh anjing salahnya orang gitu loba teuing. Siapa yang Etam. yang baru. James. Romani. Enggak, si James kanan dong pasangnya malah orang mikirnya. Nah, si yang kirinya si yang itu Mana? Yang mana? yang baru anjir bareng sama si Dean James. Joey. Itu DMF. DMF. Oh, DMF ya. Anjing saruan. Udah bisa diutak-atik beureun di Indonesia mah nya. Ya udah kan Eliano deh. Yang kan Eliano kiri oleh Romani bisa di kiri soalnya kan. Bisa. Bisa. Di oleh Romani di depan kiri oleh Romani. Nah, ini orang agak aneh. Di tengah masih Lino orang, masang di False nine. False nine kayak False nine. ya kayak waktu kita menang lawan Arab Saudi terakhir. Nah, di kanan si main tuh sih orang pengen sih saya main si Siapa? Art Mangun.
Orang mau nggak bisa main juga. Aduh, anjing. Nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Gak main ya? Kalau mau anjing saja. Pokoknya yang nggak bisa, yang dipastikan nggak bisa main itu Egi, Orat Mangun sama Habner Kenapa kalau nggak nggak bisa salah. Bang? Akumulasi juga kalau nggak salah, akumulasi. Oh, tapi kartu Siapa kuning deh? ya? Menurut mana kanan siapa Hokron ngikutin? Aing Orang Eli, kan dia Eli, orang Eli juga. kan Si Eli di kiri. Oh, iya. Tanya. Soalnya orang milih si Ole Roman itu di kiri, di si penyerang kiri. Tengahnya Marcelino tetap. Nah, kanannya orang bingung sebenarnya. Sahanya no oke gitu, no oke. Kebuaya, weh. Orang berpikiran si ini yang tapi belum disumpah. Siapa? Yang hitam. Anjing. Yang hitam. Aing ibodas ih. Gervane Kastanya. Kita nggak segera mulai Kom Sayuri. Sayur Jairo, jadi panggil Jairo tapi di MF oke di Jair. Bisa diotak-atik lah. Kita peles. Ya dulunya di Crystal Palace. Peles di Jairo itu. Oh, Tapi kan Yang lain mana ada farmasi wae gitu mah. Yang geus aing Yang petilu-tilu. enggak saya yang petet dulu. Aing kita penyerang kuat, Nyangeus, Pak. nyangeus, nyangeus. Kuat, Pak. Naon di cuk maneh kanan. Aing ngilu. Septian. Septian anjing pung mau dipakai tak? Enggak dipakai aja. Anjir kanan salahnya. Makanya- Tapi bisa jadi si Rafael Strik yang di kanan. Bisa jadi oke kan? Ini coret. Enggak. Serius masuk. Masuk. Rafael kan yang di coret. Virus STY. Apa ya? Rafael udah. Kevin Dix bisa main di kanan di. Nah, Kevin Dix yang main kena harap deh. Kevin Dix bisa di kanan tapi pakai formasi 3 back biasanya. Iya. Nah, jadi wingback. Kevin Dix ya, tadi orang ngilangin dulu yang di back lane. Kevin Dix sama ke depan. Jadi back kanannya siapa? Back kanannya. Arhan. Hans Alexander. Bisa Rido orang pakai Rido. Oh, Rido di kanan. Orang pakai Rido di kanan. Nah, artinya orang pengen Kevin Dix coba Lebih menyerang. lebih menyerang lah, bisa lah buat Oh. Indonesia mah. Bisa juga hand. Jangan oleh anjing. Kadang terakhir asis langsungnya gitu. Kevin Dix juga asis. Oh, kan? Iya, bener. Asis Kevin Dix. Siap. Itu. Kak, tadi si Ali ditanya skor tadi. Anjir, skor berat skor teh 2-1 kayaknya. Menang Indonesia. Oh, Indonesia 2-1. Indonesia 2-1. Tadi Bung Hadi Orang boleh 3 enggak? 3 Oh, naon. boleh tuh. Menang, seri, kalah. Tenang, bisa diotak-atik. Jangan bisa diotak-atik. Otak-atik. Editor. Otak-atik. Menang, seri, kalah. Menang 2-0. Seri 0-0. Kalah 4-0. Tapi nggak bisa, dia harus beli satu. Iya, harus beli satu. Udah ya semangat ya, Marian. Iya. 2-0 menang. Dua Ya kosong udah, berarti ya menang. udah. 2-0. Tadi di awal 2-0 mah. Terakhir 4-0 seri kalah. 4-0 takutnya yang dihindari. Ini kan kita ngomongin teknis ya, teknis di lapangan nanti. Indonesia suka blunder, ada kartu merah, Oh, Itu yang takut. orang- Nah, ya harusnya Orang khawatir itu. Bung Hadi ini sebagai bagian dari kita nih memprediksi aja nih, kayaknya kalah deh segini gitu, bijak aja bijak. Orang nggak mau kalah. Ya enggak kan namanya prediksi, bukan membela sana. Tapi pendapat orang ya gitu di skuad Indonesia yang sekarang dengan nggak mainnya siapa? Justin Habner. Kan kebanyakan pemain diisi oleh pemain-pemain yang udah dewasa lah ya umurnya. Secara peak permainan dan umur itu kayaknya udah bener-bener mature gitu. Kayaknya bukan nggak akan ada lagi ya. Kayaknya kecil kemungkinan untuk ada pemain yang Kartu merah. rada emosi edan ya. gitu. Kamboya saya tahu. Kamboya emang kayak gimana di Liga 1? Kamboya di gimana? masalahnya dimainin nggak Kamboya? Prediksi orang karena cocok dengan orang lihat permainan cocok kayak sama Sterling Clifford, dia main. Ada kemungkinan bisa dimainkan gitu. Entah itu di babak kedua. Bisa jadi ya. Orang ngeliat Kamboya tuh pinter ya sebenarnya, cuman emosinya doang. wah, woi, saya jangan Clifford cocok anjing. Prediksi. Nggak apa-apa. Gol nih, gol. Hah? Gol 2-0 siapa aja gol? Kevin Verdong. Anjir, mantap banget aja. Kevin Verdong. Tendangan bebas. Sama si kita kayaknya di set piece. Hillhurst. Kayaknya kita di set piece Hillhurst. Berarti dia nggak percaya striker kita. Bukan nggak percaya, masih ya masa waktu dia first time main untuk Indonesia kayaknya masih ada bingung nih. Lalu umpannya kayak gimana nih? Umpan Kamboya gimana ya? Kayak gitu kan. Kan mana yang temasang kamu aja di line aku mahal kan aku mahal. Kedua. Oh, bisa. Boleh. Bisa. Mana yang lemparnya ya?
Aduh Oliver, aduh kejauhan Han. Oke, berarti dari Bung Hadi 2-0. 2-0, golnya by service semua ya, bukan open play. Open play, Kevin Verdong open play. Oke. Service 1 si Ilhers. Oke. Terus sekarang mirip aing. Dah. bisa. Anjing. Aduh. Lain untung di mana sih? Itu merasa tercemarkan. Oke, sekarang dari Bang Rian Sagit. Kalau gua apa nggak Terus mulu-mulu. lineup. Kiper pas. Kiri Kelvin. Kanan Dix. Anjing nggak buluk-buluk itu bagus anjing. Emang ya. Kalau nggak buluk-buluk kiri Harhan. Karena langsung lari lagi. Kita 85 masuk ya tadi. Ekspektasinya gitu. Tengah Bung J. Yoga. Ah. Oh iya, strateginya aku kayaknya masih make 3 berapa ya? 35 Dua. 352 bisa. 3-4-3. yang strikernya 3 tuh. 3-4-3. 3-4-3 bisa. Anjir, masih Tiga. tayang habis. Baru 3 balik lagi kiper PS. Nah, 3 back. 3 back Hilgers, J. Si Kelvin bisa sayap kan? Kelvin bisa wingback, Iya. bisa di LCB juga. Iya, pokoknya 3 itu Rido, J, siapa itu? Miss Hilgers. Hilgers. Sayap berarti ya. Ya. Sayap itu siapa tadi? Calvin Verdong. Calvin Ferran kiri, Kevin Kanan, Dix kanan. Kevin Dix. 2 lagi tengah berarti si Ivar Jenner sama Marcelino. Marcelino. Oke. Oke. Iya. Depan Struik, Struik oleh Romeni. Oleh Romeni ya? Satu orang. Iya bener. Ragnar nggak main, aduh mana ya? Paling sih makanya orang. siapa lagi ya saya mah? Orang- Depannya. Kalau Egi nggak cedera, bisa Egi loh yang pasang. Bisa Egi. Kalau Egi nggak cedera, Egi, Egi. Terus cedera. Kalau nggak cedera tapi nggak cedera, siapa? Bingung makanya. Struik main. Oleh satu lagi striker siapa ya? Kalau dari stok sebetulnya yang diaspora ya cuma oleh aja sama si Strike. Tapi kalau lokal ada Septian Bagaskara. Terus siapa lagi ya? Caraka, Ramadan Sananta. Nama-nama yang nggak mungkin main. Kayaknya Ramadan Sananta. Kalau Oke. Anjing. Dengan prediksi skor gua sama kayak Bung Aldi. Berapa? 2-1. 2-1. Indonesia ya. Karena menurutku menang gini. Kalau syukur-syukur imbang 1-1, tapi dalam sepak bola biasanya ada keberuntungan tuh. Nah, misalnya faktor VAR kayak ada handsball atau apa gitu. Bisa jadi 2-1 Marcelino satu nyetak gol, satu lagi mungkin Ole ya. Oleh. Ya harapannya sih, harapannya. Soalnya beberapa pemain yang main di liga luar itu beberapa hari ke belakang di liganya kurang bersinar tuh. Iya. Kayak Ole waktu Oxford dia debut nggak nyetak gol kan, beberapa kali gagal. Jadi biasanya yang nggak bersinar di klub pas di timnas biasanya Membuktikan. Iya, harapannya gitu. Karena kan semangatnya beda, spiritnya beda. Prediksi 2-1. Oke. 2 Oxford cetak gol. Nah, orang tuh paling nggak bisa yang orang cintai kebobolan makanya orang kasih 0. Oh iya. Itu yang nggak Ya, tega orang lihat. jadi ingat ya, buat sobat mediocre, Bung Hadi itu bukan prediksi skor, harapan, ekspektasi. Beda kalau sama prediksi itu beda. Kalau prediksi kan menurut analisis gitu kan. Iya. Kalau dia memang subjektif aja udah. Nah, makanya kalau tadi saya kan lihat ya prediksi-prediksi dari Bung Aldi, Hadi sama Rian. Bang Rian. Menurut saya itu yang paling make sense itu adalah strateginya Bung Aldi. Iya. Karena memang dari kapasitas pemain yang ada untuk sekarang bisa dimainkan tuh strateginya Bung Aldi dan cuman bedanya saya di skor. Oh, Skor berapa? cuman 1-0 tipis Indonesia menang. Indonesia menang. Indonesia menang 1-0. Itu pun bukan open play golnya. Karena menurut saya nanti permainan belum terlalu cantik. Jadi bisa-bisa kebobolan tuh nanti babak kedua 85 Arhan masuk, lempar. Bener. Yang lempar Izes. Betul. Kalau ngomongin ini itu kan harapan ya, prediksi orang dari 2-0. Bahkan kalau ngomongin potensi bisa Indonesia bisa ngebantai 4-0. Wih. Ini sudah diwai. Nah, pemain Indonesia itu sekarang levelnya di atas Australia sekarang. Iya, eta mah orang sepakat. Ini kalau pendukung Barca gitu emang suka nyaman-nyamain Barca Oh iya jelas, karena dari 2-0 jadi menang 4-2. Anjing panjang loh.
Jadi orang lihat Indonesia kayaknya bisa deh kalau ngebantuin Australia. Dengan Australia komposisinya yang kayak sekarang ya, yang sesuai prediksi banyak cedera, pemainnya tidak diharapkan banyak yang main kan. Itu. Kalau gua yakin 2-1, tapi yang paling yakin lagi Indonesia nggak bakal kalah. Minimal imbang. Kalau Indonesia sampai kalah, mobil gua buat kalian. Nah, Kalian keluarga katanya. Mobil-mobilan. nggak apa-apa nanti disettingin dapatnya. Bang Nen ke stadion nggak? Eh, Kemungkinan ke stadion apa di rumah nih atau kita nobar bareng? Atau next match? tadinya pengen. Aku Next match maksudnya ini ngomongin yang Bahrain apa Australia nih? Kalau Bebas. Kalau soalnya kan nggak mungkin gitu ya. Iya, susah. Karena nggak mungkin ke Arab aja bisa. Ngurus pisahnya aja berapa hari ya ini udah 4 hari lagi Kita main. bantu Hey, this is Indonesia. langsung call dari Thohir. Oh, ya. Call. Si Akram. Pak Erik. Gue sudah kayak deket ini gue cocok pembiayaan. Pak Erik, minta dong. Ini jangan ngurusin Pertamina. Dioplos nih. Kalau Bahrain tadi mau nonton sama 3 temen, tapi yang satu istrinya baru melahirkan, yang satu pulang kampung. Jadi kayak gue sendiri, kayak gue nobar aja nih. Oh iya. Bung Hadi mau nonton katanya. Iya, tapi tiketnya dimahalin buat gue. Anjing, Oh. mas Kidut anjing. Kidut 2,8 anjing. Tiket 1,7 dijual 2,8 loh. Kidut anjing. Tuh. Enggak, tiket masuk ke bawah air. 2,8. Itu berapa? 2,8 anjing mah teuing. Ceng. Aduh. Tapi ikut nggak? Nonton nggak? Dari saya 2,1. Wah, bisa benar. Ya dari saya. Nggak tahu kamu ngejual berapa? Anjing sih ya nganggap anjing jadi calon. Naik Kalau 700 saya di ini media apa? Media ini nih. Obrolan mediocre. Obrolan media ini ada calo ya, tolong. Tapi Bahrain nonton nggak nanti di GBK? Kalau bisa yang tadi jujur nih. Kalau tadi bisa dinego 2,8 jadi 2,2 nonton deh. Tadi kan dibilang, buat lu 2,1. Nonton nggak? Nonton 2,1. Bener. Bener 2,1. Sama siapa? Sama si Kidut lah. Berdua. Berdua anjing sama bertiga sama teman ada satu lagi. Ya. Ada lagi. Orang pengen coba lihat langsung sih gimana atmosfer. Orang, Iya. Jujur sampai hari ini saya nggak pernah ngerasain Atmosfer timnas. timnas Kalau saya pasti nonton tuh kalau home mah. Di home. Nonton di home. di rumah. Di rumah. Iya sih di rumah. Penasaran jadi gimana atmosfernya. Terus apalagi lawan Bahrain yang dimana Bahrain, kita sebelumnya dilicikin di kalau sama wasit ya bukan sama Bahrain, lo nggak tahu itu ada andil dari Bahrainnya atau bukan. Ada wah. Mafia Singapura nih. Lo penasaran dari ultrasnya koreonya sih. Iya. Koreonya. La Grande ya. Berani nggak sih? Kan ya ada isu bakal ada yang kayak apa? Koreo Gila. si wasit. Oh enggak, katanya ini karyanya Alphard. Emang zaman AFF anjir. Emang zaman memen. Kepancingan. Memen siapa memen? Memen. Goblok. Oh ya, sama kemarin ada Nazar dari tim mediocre ya, dari Bung Edwin. Kalau memang Indonesia bisa menang lawan Australia, itu jersey yang di pojokan PSIW itu bakal di giveaway buat sobat mediocre yang ada di rumah. Ini kalau dirupiahin 700 juta euro. Anjing. Padahal menyukain, tapi ngomong. Lihat di sini, bawa dulu. Waduh, 700 juta euro. Ini ori loh, ini ori ya. Ori. Jersey yang kita pajang ori semua. Ih, mana nih? Nah, ini nih. Ih, keren banget. Anjing kalau dirupiahin 700 juta euro ya anjing. Ini ori. Nanti cek keranjang kuning. Aduh, anjing. Mantap. Ini legend sih, ini legend. Ini bekas keringat-keringatnya Edwin nih. Keringat-keringatnya Edwin. Nanti juga dapat bonusnya jersey Bina Pakuan yang bekas Bung Hadi dapat sertifikat itu loh, dapat piala. Anjing, udah gak ada goblok. Sertifikatnya doang anjing. Ini gimana lagi? Gelap. Tinggal muter. Aduh, Nah, kacau. paling itu aja sih yang bisa kita bahas buat kali ini ya. Terus buat teman-teman mediocre,
mungkin kita nanti di hari Kamis bakal ada live podcast. Jadi kita langsung nonton bareng Asik. Timnas lawan Australia. Orang pengen coba ya ini approve apa enggak deh Bang Dian kita jadiin ini juga ya bintang tamu di live podcast. Ya, kalau nggak kita datang ke sana nih. Kita datang ke sana Di nih. tempat boleh, ayo. Nobar kita. Ya, di sana nobarnya. Di kantor gua. Ya. Kita ke sana. Kalau di sini gua takutnya gua Kamis tuh biasanya ada jadwal konten, tapi takut gua Kita yang away ke sana. Kita boleh ke sana. soalnya kan sore kan mainnya kan. Ya, sore. Sore. Mau kick off Oh, jam. aja suka yang Bahrain, sorry. Sorry. Australia. Tapi kalau kalian ke sana oke gua. Ya, Oh, kita oke. ke sana. Gua set semuanya. Kita di sana live podcast bareng-bareng rame nih. Boleh, kan. mantap. Soalnya kalau lihat di konten-kontennya Rian Sagit waktu apa gol-gol euforia gol. Ya. Kayak rame. Ya. gitu. Jadi kan nanti kita Rame, gitu. semakin banyak orang nih rame gitu. Pokoknya nanti kita adain giveaway sponsor dari Bank BJB. Aduh, jangan di expose banget ini. Hah? Soalnya tadi ada Emiliano. Nanti tolong sensor. Gua pikir aja produk placement tadi. Tapi serius nanti kita di live podcast kita alhamdulillah nih kita baru kedatangan sponsor untuk live podcast ini. Betul. Serius. Mantap. Ada sponsor, nanti kita ada giveaway. Betul. Ada giveaway. Pokoknya kita bakal ada Apa sih sekarang? Liquid lah ya. ya, nanti ini di dua platform mungkin ya. TikTok sama YouTube kita bakal live-nya. Asik. Gitu. Jadi kalian pantengin aja. Jangan lupa follow Instagramnya obrolan.mediocre, terus TikToknya obrolan.mediocre, sama terus pantengin YouTube-nya obrolan mediocre. Jangan lupa follow juga. Harusnya Enggak usah karena udah tenar. udah tenar kita follow. Tapi nanti kita tabel-tabelnya ada Rian Sagit. Rian Sagit. TikToknya apa? Rian Sagit. Rian Sagit juga. Oke, paling segitu aja. Pantengin aja terus. Terima kasih. Salam sobat mediocre.